bagus di sana. Ketika aku mau di belakang sana dia. Jadi baik, nanti saya jelaskan nanti dilanjut oleh Pak Imam. Awal mulanya itu, ini masjid memang ceritanya sebagai mendasar itu bahwa memang bukan kita punya, ada pemiliknya memang. Itulah yang pasang spanduk di luar. Itu yang mendasar itu atas nama Ibu Hilda Rahman. Memang tidak pernah diwakaf ini masjid kepada warga. Namun kronologisnya itu pembangunan masjid ini panjang ceritanya, nanti dijelaskan oleh Pak Imam Masjid Fatimah Umar. Nanti dijelaskan oleh beliau lah. Ketika yang pemilik ini membuat rangkanya kira-kira seperti itu, Musola. Ya, dalam bentuk musola, karena alasannya mau tinggal di kawasan sini, kemudian juga tidak, hanya kemudian ya mereka tetap menyampaikan beberapa orang di sini, termasuk yang di sini ada saksi mata yang kemudian melanjutkan semua kira-kira pembangunannya untuk menyelesaikan masjid ini ya. Masjid. Iya, menjadi kira-kira ya bentuk yang lebih utuh ya. Semuanya di luar dari yang pemilik lahan ya. Nah, sampai kira-kira seperti ini ya, pengembangannya yang ada di samping-samping depan itu kan murni bahwa itu adalah dari masyarakat semuanya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ya kenapa tiba-tiba kemudian mau dijual? Ya alasan yang paling kita tangkap bahwa alasannya mau pindah domisili, mau pindah ke Jakarta, dan juga mau buat pesantren ya, sehingga kemudian semua asetnya mau disatukan ke sana ya. Nah, termasuk salah satu yang asetnya di sini ingin dijual. Nah, jadi lahan ini belum pernah diwakafkan, Pak? Memang tidak ini. Dulu waktu itu masih saya ingat 2015 kita ke rumahnya beliau. Waktu itu yang kita temui cuma suaminya ya. Kebetulan ibu tidak ada, ya memang yang punya nama tertulis di luar itu. Kita temui suaminya bahwa silakan gunakan masjid itu. Insya Allah tidak ada keluarga saya yang akan mau mengambil masjid itu. Anak saya sudah sukses semua, insya Allah tidak ada ya. Nah, cuma itu kan kita minta keterangannya atau di atas putih supaya kita punya pegangan bahwa memang masjid itu kira-kira diserahkan ya. Dia hanya mengatakan secara lisan bahwa silakan manfaatkan masjid itu ya. Dan kami tidak ada pun keluarga kami akan mengambil tempat itu ya. Karena ini bukan cuma pertama ini, ada beberapa kata masjid yang mereka bangun sebelumnya, dan ya seperti itu, mereka bangun, mereka serahkan ke warga ya. Nah, itu jadi apa yang sekarang dilakukan masyarakat di sini, terutama pemuka agama, setelah adanya itu papan bicara itu? Ya, jadi begini ya, artinya ya kita bahwa ini karena memang status bahwa dijual, dan ya kira-kira kalau misalnya kemampuan ya, memang ini bukan uang kecil ya, ini cukup besar ya. Ya, sehingga ya muncul dari beberapa ide bahwa ya kalau memang harga seperti ini ya mendingan ya kita cari lahan yang ada di sekitar itu dengan harga yang dipasang di sini mungkin melebihi dari masjid yang lebih megah, kira-kira seperti itu ya. Mewah nantinya di sana. Ya seperti itu ya. Jadi kita berharap bahwa tempat ini tidak berubah fungsinya, kira-kira seperti itu. Tetap bahwa bisa digunakan aktivitas seperti biasa ya, sholat yang kita lakukan ini, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan tetap berjalan seperti biasa. Itu aja sih harapan kita ya. Ya, makanya kita yang beli ini adalah ya orang-orang yang memang ya untuk ingin melanjutkan bahwa aktivitas keseharian ibadah itu tidak terputus ya. Jadi sejak kapan itu, Pak, mulai dipasang papan bicaranya itu? Itu pasang ininya itu ya mungkin awal bulan ya. Awal bulan ya, Juli awal bulan ini. Ya. Tapi sebenarnya 2 tahun yang lalu memang sudah hampir kita sudah mau eksekusi ya. Dan kita sudah ke notaris untuk kemudian memberikan ini, tapi kemudian tiba-tiba ya pemilik tidak mau. Kenapa? Yang mau beli pada saat itu ingin merubah namanya ya. Nah, sementara yang punya
Orang punya tua kita di kira-kiraan ini tidak ingin masjid ini dirubah namanya ya. Itu yang kemudian ya, kan tidak jadi waktu itu dijual ya. 2 tahun yang lalu ya. Ya. Dengan harga 1,5. Ya. Sampai itu berkali ganti karena